Pemirsa, warga berdesakan mengambil bantuan sosial di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Meski takut terpapar COVID-19, warga tidak mengindahkan jaga jarak fisik. Saling dorong antar warga terjadi saat hendak mencairkan dana bantuan sosial di kantor pos cabang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas pun meminta warga untuk tertib dan menjaga jarak aman dalam antrean. Meski mengaku takut terpapar COVID-19, warga tak mengindahkan himbauan petugas. Kan ini nggak jaga jarak, Bu. Gimana lu? Emang nggak takut? Bukan virus masih ada, Bu? Iya, takut sih takut ya, harus bagaimana dalam keadaan mendesak begini. Petugas pun mengatakan warga membludak karena pencairan bantuan ini merupakan tahap terakhir. Hari ini diperkirakan 1.786 bansos meliputi 11 kecamatan. Karena hari ini tahap terakhir pembayaran bantuan dari Kemensos. Jadi antusias masyarakat sangat tinggi di sini karena ini mengingat hari terakhir pembayarannya ke jam 11 malam. Warga menerima uang sebesar Rp600.000 dalam pencairan dana bantuan sosial tunai tahap terakhir ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan orang memadati kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Warga mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak bermasker dan jaga jarak. Ramai dan padat. Ya, kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Stadion Pakansari, Bogor Minggu pagi dipadati warga. Mereka berolahraga dan mengisi waktu luang di akhir pekan sambil wisata kuliner. Namun, di tengah pandemi COVID-19, warga tidak mematuhi protokol kesehatan. Banyak warga yang tidak bermasker dan berdesakan di tengah kerumunan. Padahal Bogor masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Sejumlah warga ada yang tidak peduli, namun ada yang mengaku khawatir kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Stadion Pakansari menjadi klaster baru penularan COVID-19. Terlalu rame, ngeri. Kalau nggak terlalu rame sih nggak apa-apa, rame banget. Meski masa PSBB diperpanjang, Stadion Pakansari selalu dipadati warga dan pedagang kaki lima setiap hari Minggu pagi. Warga berharap adanya pengawasan dari otoritas terkait agar pengunjung disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, warga ramai mengunjungi Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta untuk berolahraga di tengah pandemi COVID-19. Sementara kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaran HI Jakarta juga ramai dikunjungi warga. Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta masih menjadi pilihan warga untuk berolahraga di akhir pekan. Warga yang berolahraga diingatkan petugas untuk mematuhi protokol kesehatan. Pengunjung wajib mengenakan masker dan menjaga jarak fisik. Meski di tengah pandemi COVID-19, warga ingin berolahraga di luar rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Agak jenuh juga ya, jadi olahraga di luar ruangan itu menurut saya dibilang kebutuhan banget sih nggak terlalu juga, karena kita juga butuh situasi sih, maksudnya kita butuh refreshing juga sih daripada di rumah aja kan olahraga suntuk. Kan nggak semuanya kita di sini yang rumah di komplek, kan kalau rumah di komplek kan enak kan. Jadi dengan adanya pemerintah membuka sarana olahraga ini ya menurut saya baik-baik aja sih. Kebutuhan ya kalau untuk saya sendiri karena baru kali ini saya ngerasa sebenarnya pengen nyoba dulu aja sebenarnya efektif nggak sih olahraga di luar gitu. Tapi mungkin untuk beberapa orang ini masih menjadi kebutuhan tapi dengan protokol new normal. Minggu pagi pun kawasan Gelora Bung Karno ramai dikunjungi masyarakat untuk berolahraga. Di masa pandemi COVID-19, pengelola membatasi jumlah masyarakat yang ingin berolahraga di area Ring Road. Mereka hanya diberi waktu maksimal 1 jam setiap sesinya dan tidak diizinkan membawa peralatan.
Sementara warga memadati kawasan Bundaran HI Jakarta Minggu pagi. Meski Car Free Day ditiadakan, mereka berolahraga dengan berjalan kaki, berlari, dan bersepeda. Warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Namun ada sebagian warga yang tidak menjaga jarak fisik. Di samping itu warga harus berhati-hati sebab mereka berolahraga berdampingan dengan kendaraan bermotor yang lalu lalang. Awalnya saya kemari karena Car Free Day ya, saya tertarik sehingga kita bebas, aman ya. Tapi setelah saya kemari mobil lewat, motor lewat, selain polusi, keramaian, nggak nyaman kita untuk bersepeda atau jalan kaki. Petugas gabungan yang berjaga terus mengimbau warga agar tidak menghentikan gerakan berlari dan bersepeda, serta terus melanjutkan perjalanan selama tidak ada peristiwa mendesak. Sementara bagi warga yang tidak menggunakan masker akan dikenakan denda hingga Rp250.000 atau sanksi sosial berupa menyapu jalan di kawasan Bundaran HI. Tim Liputan iNews melaporkan. Penumpang kereta listrik wajib menggunakan baju lengan panjang mulai besok. Kewajiban itu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Mulai besok, pengguna kereta rel listrik wajib menggunakan baju lengan panjang. Aturan ini mengikuti Surat Edaran Perhubungan Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman dan petunjuk teknis pengendalian transportasi perkeretaapian dalam masa new normal untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kita diwajibkan menggunakan lengan panjang, di mana kebijakan ini adalah salah satu antisipasi pengurangan resiko penyebaran COVID-19. Kemudian bagaimana bentuk pakaian lengan panjang yang masih diizinkan atau bisa diterima untuk naik KRL? Kita tidak ada syarat tertentu, yang penting pengguna jasa komuter lain itu menggunakan lengan panjang seperti kemeja, jaket, atau misalkan ada model baju, yang penting kita menggunakan lengan panjang. Pengguna KRL pun menyambut baik aturan menggunakan lengan panjang untuk meminimalisir terpapar COVID-19. Setuju banget. Kalau yang kamu tahu nih kira-kira tujuannya untuk apa sih? Karena kan bisa aja kalau virus itu kan nempel di tangan sini kan. Jadi karena orang yang biasanya pakai lengan pendek itu takutnya malah ya kayak gitu. Iya, nyebar. Mau bilang setuju nggak setuju sih. Nggak setuju, orang-orang belum tentu punya tangan panjang semua kan. Gitu. Masih bagus. Setuju aja sih. Kalau saya sih ikut pemerintah aja, setuju ya. Kalau misalnya itu buat kesehatan kita, saya setuju aja. Setuju nggak sih Bu? Setuju. Alasannya kenapa nih Bu? Karena sekarang virus ada di udara, jadi kita harus hati-hati. PT KCI juga membatasi jumlah penumpang di setiap rangkaian kereta untuk menghindari kontak fisik antar penumpang. Namun, kebijakan ini justru berimbas kepada penumpukan penumpang di sejumlah stasiun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. DKI Jakarta kembali menjadi daerah dengan kasus baru konfirmasi positif COVID-19 tertinggi di tanah air. Tercatat hari ini ada 313 kasus. Adapun 5 wilayah dengan kasus konfirmasi positif tertinggi di ibu kota. Pertama di Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara. Terdapat 214 kasus positif dengan angka kesembuhan 163 dan 14 orang meninggal. Selanjutnya di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara ada 195 kasus positif dengan kasus sembuh 135 orang dan meninggal 6 orang. Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan angka positif 187 kasus, angka sembuh 162 kasus, dan angka kematian 11 kasus. Lalu di Kelurahan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, terdapat 150 kasus positif COVID-19, 107 orang yang sembuh, dan 10 orang meninggal dunia. Terakhir, Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan angka positif 146 kasus, angka sembuh 120 kasus, dan meninggal 9 orang.
Kasus kematian harian akibat COVID-19 di Indonesia mencapai angka tertinggi hari ini. Sementara itu, jumlah pasien positif COVID-19 terus bertambah dengan total 86.521 orang. Kasus positif yang konfirmasi positif yang kita temukan sebanyak 1.639, sehingga totalnya menjadi 86.521 spesimen. Kalau kita lihat sebarannya, maka DKI Jakarta hari ini melaporkan kasus baru sebanyak 313 dan sembuh 326. Jawa Tengah melaporkan kasus baru 300 dan sembuh 420. Jawa Timur hari ini melaporkan kasus baru 275 dan melaporkan sembuh 474. Kasus sembuh yang kita laporkan hari ini adalah 2.133, sehingga total sembuh menjadi 45.401. Meninggal 127 orang, sehingga total menjadi 4.143. 464 kabupaten kota yang sudah terdampak di 34 provinsi, dan kita masih melakukan pengawasan terhadap kasus suspek sebanyak 37.505 orang. Saudara-saudara, mari pahami bahwa proses penularan masih terus terjadi. Oleh karena itu, patuhi protokol kesehatan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.